Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya emoji sederhana yang kita kirim setiap hari itu bisa dimengerti sama mesin, sama komputer kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas lapisan demi lapisan kode-kode di balik semua itu. Iya kan, kelihatannya tuh kayak sulap, tiba-tiba aja muncul gambar di layar. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas kita kirim, katakanlah emoji mikir ini? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mulai perjalanan kita dari titik paling atas, yaitu emoji yang kita lihat di layar, sampai ke level yang paling dasar, sampai ke denyut listrik di dalam hardware-nya. Jadi begini prosesnya. Emoji yang Anda lihat itu sebenarnya cuma representasi visual. Di baliknya ada nomor unik yang namanya Unicode. Nah, nomor unik ini kemudian diterjemahin lagi jadi pola angka 0 dan 1 yang kita kenal sebagai biner atau bit. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Setiap angka 0 dan 1 ini secara fisik diwakili oleh sinyal listrik sederhana, nyala atau mati. Dari yang abstrak jadi sesuatu yang fisik. Biner ini ya, inilah bahasa ibunya komputer. Cuma ada dua simbol, 0 untuk mati dan 1 untuk nyala. Coba deh bayangin, komputer itu isinya jutaan saklar listrik super kecil. Setiap saklar bisa dalam posisi mati, yang artinya 0, atau posisi nyala, yang artinya 1. Nah, dengan kombinasi jutaan saklar ini, kita bisa merepresentasikan apapun. Gambar, teks, suara, semuanya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita montrol jutaan saklar itu? Nggak mungkin kan kita nyalain satu-satu? Nah, disinilah peran bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu semacam lapisan abstraksi, jembatan yang bikin hidup kita sebagai manusia jadi jauh lebih gampang buat ngobrol sama mesin. Coba kita lihat perbandingannya. Buat pemula, ada yang namanya Scratch. Ini keren banget karena visual. Kita tinggal drag and drop blok-blok kayak main puzzle. Sangat intuitif dan hampir nggak mungkin salah. Tapi kalau kita butuh kontrol yang lebih dalam, lebih powerful, kita harus pindah ke bahasa berbasis teks kayak C. Kelihatan kan? Sintaksnya lebih rumit, penuh simbol-simbol aneh. Kuat banget, tapi kalau salah satu titik koma aja, programnya bisa nggak jalan sama sekali. Nah, ini contoh yang bagus banget buat nunjukin evolusi bahasa pemrograman. Lihat deh C, untuk sekedar nampilin hello world aja butuh beberapa baris yang kelihatannya ribet. Sekarang bandingkan sama Python. Ide yang sama persis, tapi disederhanakan jadi cuma satu baris yang super gampang dibaca. Print hello world. Inilah kekuatan abstraksi. Kerumitan di belakangnya disembunyikan, jadi kita bisa fokus ke tujuannya. Tapi, entah itu Scratch, C, Python, atau bahasa apapun, konsep dasarnya itu ya sama aja. Kita punya fungsi, yaitu blok kode yang bisa kita pakai berulang-ulang. Terus ada variabel, ini kayak wadah buat nyimpen data. Ada juga kondisional, di mana kita bisa bikin program bertanya, jika begini, maka begitu. Dan yang terakhir, perulangan, buat ngulangin perintah berkali-kali. 4 hal ini tuh kayak alfabetnya dunia pemrograman. Kalau udah nguasain ini, kita bisa bangun apa aja. Oke, kita udah punya blok-blok pembangunnya nih. Tapi kan punya setumpuk bata itu beda sama punya rumah yang kokoh. Yang penting itu gimana cara kita nyusunnya kan? Nah, disinilah algoritma masuk. Anggap aja algoritma itu kayak resep atau cetak biru super cerdas buat nyelesain masalah dengan cara yang paling efisien. Analogi yang paling gampang itu gini. Bayangin Anda dapat tugas nyari nama orang di buku telepon yang tebalnya minta ampun. Cara pertama, Anda bisa buka halaman 1, terus 2, 3, dan seterusnya sampai ketemu. Capek kan? Atau, cara kedua, Anda langsung buka tengah-tengah buku, lihat namanya. Kalau nama yang Anda cari ada di paruh kedua, ya udah, paruh pertama bukunya buang aja. Terus ulangi lagi prosesnya. Jauh lebih cepat kan? Dan perbedaannya itu gila banget. Coba lihat, kalau kita pakai cara pertama yang disebut pencarian linear, bisa butuh sejuta langkah buat nemuin satu nama di buku setebal sejuta halaman. Tapi kalau pakai cara kedua, pencarian biner atau metode belah dua tadi, kita cuma butuh sekitar 20 langkah. Inilah kekuatan algoritma yang cerdas. Beda banget hasilnya. Jadi, jelas ya, algoritma itu intinya adalah resep atau serangkaian instruksi langkah demi langkah buat nyelesain masalah. Dan poin pentingnya ini, milih algoritma yang tepat itu bisa jadi penentu antara aplikasi kita bakal cepat dan responsif atau malah super lambat sampai nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, algoritma yang hebat itu butuh bahan baku yang juga diatur dengan baik, yaitu data. Nggak bisa salah-salan, disinilah struktur data berperan.
Ini adalah tentang gimana cara kita menyimpan dan mengelola informasi biar efisien. Kita mulai dari yang paling dasar ya, namanya array. Bayangin aja ini kayak deretan loker di sekolah, semuanya berjejer rapi. Setiap loker punya nomor. Kalau kita tahu nomor lokernya, kita bisa langsung buka dan ambil barangnya. Cepet banget kan? Nah, array itu kayak gitu, data disimpan berurutan di memori. Tapi ada masalahnya. Gimana kalau deretan loker itu udah penuh semua? Terus kita mau nambahin satu loker baru di tengah-tengah. Wah repot kan? Kita harus geser semua loker setelahnya satu persatu buat nyisipin loker baru itu. Nah, inilah kelemahan array. Sangat gak efisien kalau kita mau nambahin atau ngapus data di tengah. Solusinya ada yang namanya linked list. Kalau ini, lokernya nggak harus berjejeran. Lokernya bisa ada di mana aja, acak-acakan. Terus gimana cara nemuin urutannya? Nah, setiap loker atau node ini, selain nyimpen data, dia juga nyimpan petunjuk, alamat loker berikutnya. Jadi kayak main cari harta karun, dari satu petunjuk ke petunjuk berikutnya sampai selesai. Jadi selalu ada plus minusnya. Array itu kaku tapi cepat banget buat ngakses data kalau kita tahu posisinya. Sebaliknya, linked list itu super fleksibel, gampang banget buat nambah atau ngapus data di tengah. Tapi, buat nyari data, kita harus ikutin rantainya satu persatu, jadi lebih lambat. Pilihannya tergantung kebutuhan kita. Oke, kita udah nyelam cukup dalam nih ke detail-detail teknis. Sekarang, yuk kita naik lagi ke permukaan dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti semua ini? Kalau kita rangkum perjalanan kita mulai dari hal paling dasar, listrik, saklar nyala mati. Di atasnya, kita bangun blok-blok pembangun pakai bahasa pemrograman. Ada variabel, perulangan, fungsi. Lalu, dengan alat-alat cerdas seperti algoritma dan struktur data yang efisien, kita bisa nyusun blok-blok itu jadi aplikasi-aplikasi hebat yang kita pakai setiap hari. Inilah inti dari seni pemrograman, mengelola kerumitan dengan membangun lapisan-lapisan abstraksi. Jadi, pada akhirnya tujuannya itu bukan sekedar belajar bahasa Scratch atau C atau Python. Bahasa itu cuma alat, dan alat bisa datang dan pergi. Yang paling fundamental, yang paling penting adalah Anda belajar cara memprogram. Belajar cara berpikir logis, cara memecahkan masalah yang rumit, dan cara membangun solusi dari nol. Keahlian inilah yang akan terus relevan. Gak peduli teknologi apapun yang muncul di masa depan.